What if it's all just pretend? 만약 surprise 하듯 날 놀래키려는 계획 이라면 이런 모든 상황이 설명이 돼. Why don't you trust your senses? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Apresiasi Prosa Fiksi, Analisis Antar Unsur Intrinsik, Cerpen Menjelang Lebaran, karya Umar Khayyam. Di sini saya akan menjelaskan 9 antar unsur. Yang pertama, tema dan tokoh. Yang kedua, tema dan alur. Yang ketiga, tema dan latar. Yang keempat, tema dan bahasa. Yang kelima, tema dan amanat. Yang keenam, tokoh dan alur. Yang ketujuh, tokoh dan latar. Yang kedelapan, tokoh dan bahasa. Dan yang kesembilan, latar dan alur. Mari kita mulai. Pertama-tama, apa itu hubungan antar unsur intrinsik? Nah, sebuah karya sastra menjadi bermakna apabila setiap unsur akan saling berhubungan dalam keseluruhan. Dengan kata lain, dalam keadaan terisolasi, terpisah dari totalitasnya. Unsur tersebut tidak ada artinya, tidak berfungsi atau berkaitan dengan usaha pemahaman, apresiasi terhadap karya yang bersangkutan. Langsung saja ke hubungan antar unsur yang pertama, tema dan tokoh. Tokoh dan tema saling berkaitan, saling mendukung, dan tidak ada yang dominan di antara keduanya. Tokoh-tokoh dalam cerpen Menjelang Lebaran yang mendukung tema yaitu Kamil, Sri, Mas, Ade, dan Nah. Yang kedua, tema dan alur. Urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat dapat terangkai dalam satu cerita. Cerita akan menggambarkan tema yaitu keluarga sederhana yang menghadapi masalah saat menjelang Lebaran. Penggambaran tema sangat ditentukan pada konflik dan klimaks pada cerpen Menjelang Lebaran. Konflik atau masalah setelah Kamil di PHK yaitu mereka harus membicarakan kembali rencana Lebaran ke Jawa. Nasib Nah, kehidupan sehari-hari, mengatakan kepada anak-anaknya mengenai rencana Lebaran. Klimaks cerpen ini terjadi saat bagaimana seharusnya mengatakan kepada Nah untuk memberhentikannya sebagai pembantu di rumah Kamil. Tetapi, masalah yang ditimbulkan karena PHK dapat dirundungkan. Kemudian 3. Tema dan latar. Tema mengenai keluarga yang sederhana yang menghadapi masalah saat menjelang Lebaran, didukung oleh latar yang terdapat dalam cerpen Menjelang Lebaran karya Umar Khayyam. Adapun latar yang mendukung tema yaitu tempat yang secara keseluruhan menceritakan keadaan di luar kota Jogja dan Solo atau Jakarta saat menjelang Lebaran. Latar tempat yang mendukung tema antara lain: pertama, di meja makan saat Kamil memberitahu Sri bahwa ia di PHK. Yang kedua, di pasar swalayan saat Sri dan Nah membeli persediaan rumah tangga, yang dimana Sri terkejut melihat harga-harga naik. Dan yang ketiga, di kamar saat Kamil dan Sri bercakap-cakap mengenai keputusan untuk Nah yang tetap diizinkan tinggal di rumah mereka dan membayangkan apa yang akan dikatakan kepada Mas dan Ade untuk pembatalan Lebaran ke Jawa. Kemudian yang keempat, tema dan bahasa. Tema dan bahasa juga saling berpengaruh. Bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dapat menyampaikan tema melalui pesan kepada pembaca secara jelas. Secara keseluruhan, bahasa dalam cerpen Menjelang Lebaran karya Umar Khayyam mendukung dalam penyampaian tema. Hal ini ditunjukkan dengan bersama keluarganya, Sri, istrinya, Mas dan Ade, anak-anaknya, termasuk Nah, pembantu rumah tangganya. Sore-sore begitu selalu membalas uluk salam Kamil dengan wassalamualaikum yang gembira. Khayyam 1999 halaman 85. Bu, saya termasuk yang kena PHK. Saya sudah merasa. Kok tahu? Tidak tahu juga, cuma merasa. Feeling toh. Khayyam 1999 halaman 86 sampai 87. Nah, kutipan di atas dapat mewakili bahasa yang mencerminkan tema. Dalam hal ini, bahasa dalam cerpen semua mendukung dalam mengungkapkan tema. Lanjut, tema dan amanat. Tema mengenai keluarga sederhana yang menghadapi masalah saat menjelang Lebaran sangat berkaitan erat dengan amanat yang akan disampaikan pengarang kepada pembaca.
Unsur amanat sebenarnya merupakan gagasan yang mendasari penulisan karya sastra. Amanat yang telah dijelaskan terlebih dahulu tampak sekali kaitannya dengan tema, di mana masalah Kamil di PHK harus diselesaikan dengan musyawarah. Keenam, tokoh dan alur. Tokoh selalu berhubungan dengan alur, begitu pula sebaliknya. Alur berkembang dengan menceritakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen. Tokoh Kamil, Sri, Mas, Ade, dan Nah memulai alur pada paparan yang menggambarkan keluarga sederhana yang harmonis. Kemudian yang ketujuh, tokoh dan latar. Tokoh yang mendukung latar tempat antara lain Mas dan Ade di meja makan, Kamil dan Sri di meja makan, Sri dan Nah di pasar swalayan, Kamil dan Sri di kamar tidur. Tokoh yang mendukung latar sosial mengenai keluarga sederhana yang mendapat masalah karena kepala keluarga di PHK saat menjelang Lebaran, antara lain Kamil dan Sri. Kemudian tokoh dan bahasa. Tokoh dan bahasa juga saling berkaitan karena bahasa yang digunakan tokoh-tokoh dapat menggambarkan watak atau ciri tokoh tersebut. Nah, yang pertama bahasa yang digunakan Kamil yaitu bahasa daerah Jawa, Jogja, dan Solo. Nah, Sri juga menggunakan bahasa kampungnya yaitu bahasa Jogja dan Solo. Sedangkan anak-anaknya, Mas dan Ade, menggunakan bahasa Jakarta, bahasa tempat bapaknya merantau untuk bekerja. Dan yang terakhir, yang kesembilan, alur dan latar. Hubungan latar dan alur ditunjukkan dengan konflik atau masalah setelah Kamil di PHK, yaitu mereka harus membicarakan kembali rencana Lebaran di Jawa, nasib Nah, kehidupan sehari-hari, mengatakan kepada anak-anaknya mengenai rencana Lebaran. Klimaks cerpen ini terjadi saat bagaimana seharusnya mengatakan kepada Nah untuk diberhentikan sebagai pembantu rumah Kamil. Tetapi masalah yang ditimbulkan karena PHK dapat dirundingkan. Latar sosial mengarah pada keseluruhan alur, mulai dari paparan hingga leraian. Alur secara keseluruhan menceritakan mengenai keluarga sederhana yang menghadapi masalah atau kepala keluarga di PHK saat menjelang Lebaran. Hubungan antar unsur terjadi saat penyebab konflik di PHK yang dialami tokoh utama yaitu Kamil. Konflik yang muncul akibat Kamil di PHK yaitu mereka atau Kamil dan Sri harus membicarakan kembali rencana Lebaran ke Jawa, nasib Nah, kehidupan sehari-hari setelah di PHK, dan bagaimana mengatakan kepada anak-anaknya yaitu Mas dan Ade untuk pembatalan Lebaran ke Jawa. Klimaks terjadi saat bagaimana seharusnya mengatakan kepada Nah untuk memberhentikannya sebagai pembantu rumah. Bahasa yang digunakan dalam cerpen menjelang Lebaran yaitu bahasa sehari-hari. Nah, itulah penjelasan saya tentang antar unsur dalam cerpen menjelang Lebaran karya Umar Khayyam. Semoga mudah dipahami dan terima kasih telah menonton.